Tamu kita kali ini berasal dari dari Kabupaten Bengkulu Utara. Bersama sahabat Zona Dialog. Boleh. Maya Walaupun keluarganya dari orang tuanya dari petani. doa orang tua. Oke. Karena restu orang tua itu di atas segala-galanya. Benar sekali, Mbak. Oke, Maya. Kira-kira ini sisa ke kota, terus tuh kuliah sambil kerja, organisasi. Ini nggak puyeng nih kepalanya nih. Boleh dong cerita dulu. Ini kerjanya apa, organisasinya apa, proses seleksi, dan akhirnya bisa diterima. Kegiatan Maya sehari-harinya ini gimana? Boleh. Paginya gimana? Terus nanti siang inspirasi Maya yang mau melakukan semua hal dan mencoba semua hal ya biar ini tempatnya curhat kan. Dari dulu itu pengennya jadi abdi negara, poluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Zona Dialog, kembali lagi bersama saya Zikra Fadila Fariska dalam podcast Zona Dialog. Ada kisah di setiap peristiwa. Oke, sahabat Zona Dialog, hari ini kita kedatangan bintang tamu, seorang perempuan yang akan memotivasi dan menginspirasi sahabat Zona Dialog nantinya. Oke, langsung saja kita kenalan sama Maya. Oke, kenalan dulu dong sama sahabat Zona Dialog. Halo sahabat Zona Dialog dimanapun berada, perkenalkan nama saya Maya Lindasari. Kemudian apa lagi nih Mbak? Nih, Perkenalannya. aktivitasnya apa? Oke, untuk sekarang Maya merupakan seorang mahasiswi aktif semester 5 di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Oke, ini Maya dari mana nih asalnya? Oke, untuk asal Maya merupakan seorang gadis sederhana yang berasal dari sebuah desa yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara. Wow, ternyata bintang tamu kita kali ini berasal dari dari Kabupaten Bengkulu Utara. Oke, mau tanya Bengkulu Utaranya di mana nih? Bengkulu Utaranya itu tepatnya di Desa Pematang Balam, Kecamatan Hulu Pali, Kabupaten Bengkulu Utara. Oke, berapa saudara? Maya 3 saudara, Mbak. 3 saudara dari anak berapa dari berapa saudara? Anak kedua dari 3 bersaudara. Oke, ini kalau boleh tahu ini boleh dong cerita gimana nih kisah-kisah Maya dari kecil sampai sekarang, hidup dari keluarga yang seperti apa, keluarganya bagaimana, boleh dong ceritain sama sahabat Zona Dialog. Boleh. Maya seperti yang dibilang di awal tadi, Maya berasal dari keluarga sederhana dari 3 saudara, merupakan anak kedua. Dari kecil itu mungkin bisa dibilang terbiasa lah hidup dengan hidup sederhana. Dulu juga bersekolahnya di Bengkulu Utara dari SD sampai SMA, hingga sekarang itu berkuliah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Setiap harinya ya mungkin karena kita berasal dari keluarga sederhana ya Mbak ya, terbiasa untuk berjuang untuk menggapai apapun impiannya itu dengan penuh semangat untuk tujuannya itu adalah agar suatu saat sometime mungkin bisa mengubah nasib menjadi lebih baik lagi. Wow, oke deh. Ini orang tuanya kerja apa? Ibu dan ayah itu seorang petani. Oke, dari keluarga seorang petani. Ya, betul. Walaupun keluarganya dari orang tuanya dari petani, pekerjaan petani, tetapi tidak mematahkan semangat Maya untuk melangkah maju untuk menggapai masa depan yang lebih cerah ya. Benar sekali Mbak, karena menurut Maya pribadi itu meskipun kita seperti apapun background keluarga kita, ya selagi kita mempunyai semangat yang bagus, tekad yang kuat dan berusaha berdoa, tentunya tidak ada jalan yang tertutup untuk kita menggapai suatu impian. Oke, keren banget nih. Maya, kalau boleh tahu, ini kira-kira sosok perempuan yang seperti apa sih yang Maya rasakan di dalam diri Maya? Kalau untuk Maya sendiri, Maya merasa Maya merupakan seorang perempuan yang penuh dengan semangat yang kuat, optimis yang tinggi, kemudian apapun yang menjadi keinginan dan cita-cita itu selagi bisa itu diperjuangkan semaksimal mungkin. Apapun rintangan dan halangannya, selama masih ada doa orang tua, support dari keluarga, insya Allah semuanya akan berjalan dengan mudah. Yakin, the power of doa orang tua. Oke, karena restu orang tua itu di atas segala-galanya. Benar sekali, Mbak. Oke, Maya, kira-kira ini
sekarang udah di semester berapa ini? Baru semester 5, Mbak. Semester 5, Iya. Prodi Tadris Bahasa Inggris. Wow, jurusan bahasa Inggris, Iya, prodi bahasa Inggris sekali. ini. Kira-kira tantangan selama masuki dunia perkuliahan ini apa? Tantangan dalam dunia perkuliahan mungkin seperti teman-teman yang lain ya, karena sekarang juga Maya sambil bekerja begitu, mungkin selama ini juga waktu, karena dimana harus membagi waktu antara memikirkan tugas perkuliahan, kemudian membagi waktu untuk bekerja, dan kebetulan juga ikut beberapa organisasi, jadi harus bisa benar-benar memanage waktu dengan sebaik mungkin. Iya, manage waktu untuk mengelola dan menggapai semua yang kita inginkan itu Iya. kayaknya harus benar-benar jam ini segini Iya. saya di sini segini saya di sini, kayaknya Benar benar-benar harus kita manage sebaik mungkin dan agar semua itu bisa terlaksanakan dengan baik. Ya. Oke, katanya tadi udah sambil kerja, ini keren banget ya, perempuan dari desa ke kota, terus tuh kuliah sambil kerja, organisasi. Ini nggak puyeng nih kepalanya nih, boleh dong cerita dulu. Ini kerjanya apa, organisasinya apa, terus gimana nih bagi waktunya? Oke, kalau untuk mulai dari kerja dulu mungkin ya Mbak ya. Oke. Kalau untuk dari kerja mungkin kalau ditanya puyeng capek nggak capeknya, mungkin karena dari dulu terbiasa, karena dari keluarga sederhana ini tadi, karena terbiasa struggle begitu, mau nggak mau harus bisa membagi waktu. Jadi dari dulu itu memang Maya suka berorganisasi dari SMP Mbak. Oke. Dari SMP Ikut organisasi apa itu? OSIS. Ya, kebetulan dari OSIS itu pernah menjadi wakil dan ketua OSIS, kemudian di SMA-nya juga. Mulai terjun di organisasi itu dari SMP tadi, mulai dari OSIS, kemudian SMA-nya OSIS juga, dan organisasi eksternal pertama Maya itu mengikuti Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Waktu itu kebetulan juga menjadi ketua PAC-nya. Selanjutnya di masa kuliah mengikuti berbagai organisasi internal maupun eksternal kampus. Dan di semester 2 ya, kalau nggak salah di semester 2 itu Maya mulai bisnis kecil-kecilan. Wow. Dibilang sambil kerja tadi, dulu itu pernah bisnis skincare sama parfum. Tapi nggak berjalan lama, sekitar 1 semester. Dan sekarang juga alhamdulillah dia diberi rezeki lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja di tempat lain, sekarang menjadi presenter dan voice over di RBTV Bengkulu. Oke, seorang presenter di RBTV Bengkulu ya. Iya. Bagaimana nih kira-kira? Kok bisa nih sampai di sana? Oke, jadi dulu itu memang Maya dari SMA ya, bisa dibilang dari SMA itu suka mendengarkan yang namanya nonton channel-channel berita. Jadi dari situ mungkin ketertarikan itu muncul untuk menjadi gimana sih caranya bisa menjadi seorang TV presenter begitu, bisa tayang, bisa tampil muka kita. Ibaratnya kita dari desa gitu ya. Kalau misalkan bisa tampil di TV itu kayaknya sesuatu yang Kebanggaan ya, apalagi orang tua kita di dusun lihat. betul sekali. Jadi mulai dari situ nekat, optimis, gimana pun caranya belajar otodidak gitu Mbak. Dulu itu sering nonton waktu masih SMA tuh Pekaro ya, kalau di RBTV itu Pekaro, kemudian di berita-berita di Indosiar dan lain-lain. Sampai sekarang juga masih terus berlatih, dan akhirnya beberapa bulan yang lalu itu RBTV Bengkulu membuka pendaftaran. Jadi tidak mau melewatkan kesempatan itu ikut daftar, dan alhamdulillah terpilih. Wow, oke, berarti benar-benar melewati proses pendaftaran, proses seleksi, dan akhirnya bisa diterima. Dan udah ini belum? Udah berjalan belum pekerjaannya ini? Sudah sekitar beberapa bulan. Oke, berarti udah menjalani rutinitas sebagai presenter nih ya? Betul. Oke, gimana nih kesan dan kesan, keluh kesahnya selama menjadi presenter RBTV? Udah 2 bulan nih pasti udah ada ya, gimana kisah-kisahnya di sana? Oke, kalau untuk kesan pesan keluh kesah gitu ya, mungkin di setiap pekerjaan itu dimanapun pasti ada yang mana pesan-kesan gitu ya. Tapi selama seiring dengan berjalannya waktu, Maya merasa enjoy aja sih Mbak. Mungkin tadi kembali lagi itu kendalanya paling cuman di waktu kadang, karena bingung gitu, apalagi sekarang itu sambil magang begitu ya, jadi harus benar-benar ekstra memanage time-nya itu gimana caranya bisa terlaksana semua, setiap agendanya, setiap harinya, tanpa melewati, tanpa melupakan apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang mahasiswa, seorang TV presenter dan lain-lain. Oke, keren banget sih.
Jadi ini kayaknya jadi pertanyaan deh. Ini kuliah, magang, terus presenter. Ini kapan nih bagi waktunya? Boleh dong cerita kegiatan Maya sehari-harinya ini gimana? Boleh. Paginya gimana? Terus nanti siangnya ada di mana ini? Oke, mungkin bisa dibilang Maya ini merupakan seorang yang banyak mimpi kurang tidur, Mbak. Waduh, tapi memang ini loh, aku pernah dengar kalau kamu kalau kamu apa ya kata-katanya tuh, kalau kamu ingin mimpi kamu tercapai, jangan banyak tidur. Benar sekali. Ya. Jadi itu juga yang Maya rasakan sekarang ini dan itu juga yang tengah dijalani, Mbak. Jadi setiap hari itu rutinitasnya kalau misalkan lagi fit begitu ya, insya Allah selalu fit lah. Bangunnya itu jam 4:30. Kadang kalau misalkan memang ada agenda yang mendesak begitu, itu jam 4 udah bangun dan tidurnya itu kadang bisa sampai jam 2, jam 1 malam. Dari pagi sampai malam, larut malam itu biasanya kalau pagi itu kan kalau sekarang magang harus nyampe di sekolah itu kan jam 7 paling lama. Nah itu tuh otomatis sebelum itu kita harus udah prepare dong, prepare kemudian masih melanjutkan kuliah juga karena mata kuliah masih berjalan. Jadi malamnya kadang itu masih bikin tugas dan lain-lain. Dan kalau misalkan di jadwal kerja, Mbak itu biasanya kerja selain hari Jumat itu masuk pagi. Kalau Rabu, Sabtu, Minggu itu mulai dari jam 2 siang sampai di jam 8 malam. Sekolahnya itu gimana? Di sekolahnya? Kan katanya ini pulangnya sore nggak sih? Iya benar, kami itu masuknya maksimal sampai sekolah jam 7 dan pulangnya jam 4. Nah kebetulan kemarin itu alhamdulillah selalu diberi jalan ya, seperti yang kita bilang di awal tadi. Sebelum melaksanakan rutinitas magang, kemarin itu Maya sempat izin dulu kepada Ibu Kepala Sekolah di MI. Kalau misalkan Maya ini selain kuliah juga menjalani aktivitas sambil bekerja begitu Mbak. Jadi kemarin itu dikasih keringanan untuk kalau misalkan di hari kerja, kebetulan yang hari Rabu ya, itu di jam 2-nya Maya izin pulang duluan. Karena kalau untuk hari Sabtunya itu jam 1:30 sudah pulang. Jadi tidak memakan waktu untuk izin di magang. Oke. Tapi memang semua itu perlu komunikasi dan akan terjalan dengan lancar sih. Oke. Sosok perempuan yang sederhana dan mempunyai motivasi dan semangat menggapai mimpi yang tinggi. Maya, kira-kira ada nggak sosok perempuan yang kamu ini loh sosok perempuan yang aku idamkan, kayak motivator, kayak yang menginspirasi aku gitu? Ada nggak ya kira-kira? Kalau motivator hidup itu pasti semua orang kayaknya terinspirasi dari seorang ibu sendiri ya begitu ya Mbak. Waduh. Dimana Maya itu melihat seorang ibu itu ya meskipun perempuan tetapi berjiwa laki-laki begitu, bisa dibilang seperti itu. Karena ibaratnya apapun pekerjaan yang selagi itu halal dan bisa ibaratnya mencapai apapun yang diinginkan itu tetap dilakukan oleh seorang ibu Maya begitu ya. Jadi mungkin itu turun kepada Maya sendiri gitu. Jadi terlepas apapun keadaannya, selagi masih bisa diusahakan, ya Maya tidak akan pernah menyerah untuk mencoba. Oke, sosok Ibu Maya yang semua hal bisa dilakukan olehnya. Dan menginspirasi Maya yang mau melakukan semua hal dan mencoba semua hal ya, biar apa yang dia impikan, apa yang dia inginkan itu bisa tercapai. Ini sangat menginspirasi sahabat Zona Dialog. Jadi jangan sampai menyerah, jangan lupa doa orang tua sih kayaknya ini. Betul sekali Mbak. Karena apapun yang kita lakukan, selagi doa orang tua itu terus mengalir, ya insya Allah dipermudah. Oke. Maya, setelah ini kira-kira apa nih gambarannya? Ini kan seorang guru terus kerja di TV sebagai presenter. Kira-kira apa? Udah ada rencana ke depannya belum? Udah ada sih Mbak, tapi sepertinya ini dibilang kurang linear, salah juga. Karena sebenarnya Mbak itu dari dulu memang suka di bahasa Inggris. Jadi sehingga memilih jurusan itu di bahasa Inggris. Tapi Maya itu pengennya kerja di bank, Mbak. Kerja di bank, kemudian TV presenter, dan insya Allah punya bisnis sendiri. Gitu. Waduh, ini apa ya, cita-citanya ini bener-bener wanita independent woman banget nih kayaknya. Oke, pengalaman yang paling mengesankan selama Maya hidup kayaknya nih, dari kecil sampai sekarang ada nggak pengalaman yang paling mengesankan banget?
Pengalaman yang paling mengesankan mungkin Maya merupakan orang yang bangkit dari banyaknya kegagalan, Mbak. Sehingga bisa berdiri seperti sekarang ini begitu. Jadi dari dulu itu sebenarnya ini jadi curhat ini konteksnya. Ya nggak apa-apa dong, memang ini tempatnya curhat kan. Dari dulu itu pengennya jadi abdi negara Poluan. Waduh. Jadi Maya setelah lulus SMA itu langsung tes Poluan. Itu singkat cerita gagal lah. Gagal, kemudian coba lagi karena masih linear dengan abdi negara ini tadi, coba lagi di tes koat. Di Bengkulunya sudah gol, di Palembang. Di Palembang pada saat tes terakhir itu gagal lagi. Aduh. Dan gagal yang kedua itu sempet Mbak nggak mau pulang lagi ke Bengkulu Utara karena malu, karena udah 2 kali gagal kan. Jadi waktu itu sempet sama kawan juga yang dari Bengkulu juga, kami itu bersepakat untuk cari kerja di Palembang dan tidak akan kembali sebelum kami sukses. Waduh. Itu mimpi pada saat itu ya, karena masih 19 tahun waktu itu. Ya mungkin berpikir cari uang itu segampang itu, padahal realitanya tidak seperti itu. Jadi akhirnya setelah orang tua menghubungi beberapa kali, jadi akhirnya setelah 2 minggu setelah kegagalan kami pulang ke Bengkulu lagi. Dan setelah nggak sampai di situ, Maya coba lagi itu untuk ikut STPDN. STPDN ya gagal lagi. Mungkin dari situ setelah gagal itu Maya belum memutuskan untuk kuliah. Karena dari keluarga sederhana, lagi-lagi background keluarga sederhana ini tadi, jadi sebelum kuliah Maya memutuskan untuk kerja dulu. Kerja selama 6 bulan waktu itu di Sumatera Barat, nggak lama. Setelah itu adalah suatu kejadian gitu yang membuat Maya berpikir, kayaknya kalau misalkan nggak melanjutkan pendidikan, nggak bisa nih kayak gini terus. Jadi memutuskan untuk pulang, dan uang hasil kerja Maya gunakan untuk daftar kuliah. Oke. Ini kemarin di Sumatera Barat kerja apa? Di koperasi. Oke. Kantor. Iya. Berarti dari sana Maya pikir kalau misalnya kayak gini terus gimana ujung mau kemana akhirnya ya? Betul. Oke. Pengalaman yang sangat menarik sih. Dari kegagalan dia tapi tetap berusaha untuk bangkit dan melanjutkan kehidupan ya. Betul. Ini kayaknya boleh dikasih backsound. Untungnya. Aduh, Maya, kira-kira ada nggak sih pesan atau apa ya? Iya, pesan-kesan untuk sahabat-sahabat Zona Dialog yang kira-kira nantinya agar bisa bangkit lagi, agar bisa tetap hidupnya itu tetap terus berjalan meskipun sudah jatuh, gagal berkali-kali. Oke, mungkin kalau dari Maya sendiri dan Maya juga terinspirasi dari perjalanan hidup sendiri itu Maya mengangkat sebuah istilah bahwasannya if we cannot to build street, so we must can to manage street. Yang mana dalam artian dalam menggapai apapun yang menjadi cita-cita dan tujuan hidup kita, jika kita tidak bisa menemukan jalan, maka kita harus bisa menciptakan sendiri jalan tersebut. Oke. Kalau tidak bisa menemukan jalan, maka kamu yang akan menciptakan jalan tersebut. Betul sekali. Oke. Maya, itu tadi harapan. Dan itu tadi pesan untuk sahabat Zona Dialog. Nah, sekarang harapan untuk diri Maya sendiri itu gimana? Harapannya kedepannya bisa berproses dengan lebih baik lagi dan mendapatkan hasil yang baik lagi dari sebelumnya begitu, agar bisa menggapai impian, cita-cita, dan tentunya membanggakan kedua orang tua dan keluarga. Oke, ini benar-benar perempuan yang yang menginspirasi banget sih. Udah jatuh, gagal lagi. Gagalnya bukan cuma sekali bukan cuma sekali dan untungnya dia masih mau bangkit dan tetap menjalankan kehidupannya, tetap mau melanjutkan mimpi-mimpinya yang tertunda. Meskipun tidak sesuai dengan harapan di awal, tapi yakinlah Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Kira-kira Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Benar sekali, Mbak. Oke, senang sekali hari ini ngobrol-ngobrol sama Maya. Ini kayaknya benar-benar menginspirasi sahabat-sahabat Zona Dialog. Jangan sampai berputus asa, apalagi ini zaman-zaman Gen Z ini udah udah gagal. Udahlah, kayaknya memang generasi strawberry ya. Agak disebut sebagai generasi strawberry. Agak leot dikit gitu. Nih, kita singgung dikit nih Maya. Kira-kira
sepanjang perkuliahan, hidup di kota, ini ada nggak yang memotivasi sesosok laki-laki yang mendampingi? Ada nggak nih? Boleh dong cerita dulu. Kalau menginspirasi dan menjadi support system bisa dikatakan seperti itu ya Mbak ya. Sejauh ini sih tetap keluarga Mbak. Keluarga yang nomor satu. Terutama Mbak itu punya kakak, abang gitu. Yang mana abang Mbak itu selalu mensupport apapun yang Mbak inginkan, terlepas itu pasti diusahakan. Dia itu merupakan seorang laki-laki yang tidak pernah berkata tidak selagi mimpi ataupun keinginan Mbak itu positif. Oke, kakaknya udah nikah belum? Belum. Waduh, bener-bener masih dijaga dan diperhatikan banget sama kakaknya. Berarti ini belum ada mengenal cinta apa? Ada dong. Aduh, nggak mau cerita nih. Kita kulik lagi. Ini gimana kira-kira? Support system. Oke, yang pertama keluarga, yang keduanya? Ada nggak sosok itu? Ada. Udah ada ternyata. Nih sosok laki-laki yang seperti apa ini yang mendampingi seorang Maya yang super sibuk, bisa sih kita bilang super sibuk. Ini wanita yang independent woman banget dan yang mempunyai mimpi yang tinggi. Ini sosok laki-laki yang seperti apa ini yang mendampinginya? Alhamdulillah ya, alhamdulillah Diberikan. Sekarang itu Maya punya support system selain dari keluarga itu seorang laki-laki yang menurut Maya dewasa dan bisa menjadi benar-benar seorang support system, dimana bukan yang ibaratnya itu dalam hubungan itu bahas hubungan. Iya, nggak apa-apa dong. Dalam hubungan itu benar-benar menjadi seorang motivator dan kemudian juga mencari solusi di setiap masalah gitu, bukan mencari masalah dalam masalah begitu. Waduh, ini kebanyakan ya ada, nggak kebanyakan sih, ada yang hubungan itu malah kayak menjadi relationship toxic relationship gitu. Akhirnya malah bukannya mimpi kita yang kecapai, asam lambung kita yang kena. Ya, untungnya walaupun Maya udah gagal berkali-kali, ini dia mau bangkit dan ketemu sosok laki-laki yang super sistemnya yang bisa mendampingi dan mengerti ya. Betul Mbak. Oke, keren banget sih sebenarnya ini. Oke Maya, untuk closing boleh dong kasih tips bagi waktu, kasih tips untuk sahabat-sahabat Zona Dialog nantinya agar bisa menjadi independent woman, menjadi wanita yang kuat untuk menghadapi strangle-strangle yang ada di dalam kehidupannya. Mungkin bisa dikatakan kunci dari segalanya itu adalah disiplin sih Mbak. Jadi kita itu jangan menanamkan prinsip kalau misalkan bisa dikerjakan besok, kenapa harus sekarang? Wah, kita tidak boleh menanamkan prinsip seperti itu. Tapi kita harus menanamkan dalam diri kita sendiri, kalau bisa dikerjakan hari ini, kenapa harus besok? Jadi karena kita tidak pernah tahu hal-hal apa yang tidak terduga yang akan menimpa kita besok. Siapa tahu ada hal-hal yang tidak terduga dan itu mendesak kita untuk melakukan pekerjaan itu tidak bisa dilakukan besok. Jadi sebagai antisipasi kita harus disiplin dan melakukan segala sesuatu yang bisa kita kerjakan saat ini dan jangan menunda-nunda. Kemudian juga mungkin dari sekian banyaknya hal yang harus kita tanamkan di dalam diri sendiri adalah kesehatan mental dan percaya diri yang bagus sih Mbak. Karena apapun itu, selagi mental kita bagus dan percaya diri kita oke, saya rasa semuanya fine-fine aja untuk jalani. Oke, keren banget. Disiplin, jangan suka menunda. Selanjutnya tadi apa ini? Mental, kesehatan mental, dan yang paling penting percaya diri. Oke, sahabat Zona Dialog, mungkin ini saja obrolan kita bersama Maya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe podcast Zona Dialog. Oke, see you.